Saya Rizal Fauzi. Saya Huda Farid Nur Rahman. Saya Ananda Eria Farhana. Saya Sinta Tri Darmawan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang menjadi poros perdagangan dunia, yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, awal munculnya konflik itu karena banyak negara yang mengklaim wilayah yang sama. Cina menggunakan Nine Dash Line untuk mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, sehingga tumpang tindih dengan klaim negara-negara tetangga. Klaim-klaim ini bertumpuk sehingga menimbulkan adanya ketegangan. Apalagi pada wilayah-wilayah ini sudah terkenal dengan adanya minyak, gas, dan juga ikan yang berlimpah. Betul. Selain kaya sumber daya, Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran utama global. Lebih dari 40% perdagangan dunia melewati wilayah ini. Posisi Natuna Utara sangat penting, karena disinilah zona ekonomi eksklusif Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Sengketa. Potensi gas alam di Blok S Natuna dan hasil laut melimpah membuat Indonesia harus menjaga kedaulatan wilayah ini. Jadi, meski bukan negara pengklaim utama, Indonesia merasakan dampak konflik ini karena sebagian Natuna Utara masuk klaim Cina. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan, pemerintah tetap memperjuangkan kepentingan di Natuna Utara. Indonesia juga menegaskan bahwa klaim Cina tidak berlaku di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan juga menekankan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, jalur diplomasi menjadi utama. Indonesia juga mengklaim atau mengirimkan nota protes kepada Cina pada tahun 2016, 2019, dan juga 2020 ketika terjadi penangkapan ikan ilegal atau pelanggaran di Natuna dengan menolak klaim tradisional tanpa landasan hukum dan klaim Natuna Utama berdasarkan Nine Dash Line. Selain diplomasi, Indonesia menunjukkan keberpihakan praktis di Natuna. Setelah nota protes, Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol, Juni 2016. Menandai perhatian langsung pemerintah terhadap isu Natuna pada 2017, pemerintah juga merilis peta resmi yang menamai perairan di utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa wilayah itu memang bagian kedaulatan Indonesia, sekaligus memperkuat sinyal ke Cina bahwa kita serius menjaga kedaulatan dan sumber daya nasional di Natuna. Kita tidak bisa berbicara tentang Natuna tanpa melihat persaingan global di Laut Cina Selatan. Cina agresif memperkuat klaimnya dengan pulau-pulau buatan dan basis militer di wilayah sengketanya. Langkah ini membuat tetangga ASEAN mewaspadai, sementara Amerika Serikat meningkatkan patroli dan latihan militernya, termasuk operasi pelayaran bebas untuk menegaskan bahwa perairan itu bebas dilalui. Dengan faktor-faktor itu, Laut Cina Selatan jadi medan kompetisi penaruh besar. Betul. Di satu sisi, negara-negara ASEAN berupaya menjaga ketenangan, namun realitanya mereka terpaku dalam dilema ekonomi politik. Banyak negara ASEAN bergantung ekonomi pada Cina, sehingga mereka harus menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat dan kekuatan global lain justru menambah kompleksitas geopolitik. Akibatnya, ketegangan antar negara di kawasan terutama klaim wilayah dan sumber daya menjadi sangat rumit. Pada intinya, demi kemakmuran bersama, dialog damai dan prinsip hukum laut internasional harus didahulukan oleh Indonesia.
Misalnya dengan terus memperkuat diplomasi regional lewat ASEAN dan penegakan UNCLOS 1982. Pendekatan multidimensional seperti kolaborasi dengan negara-negara lain serta melibatkan track 1.5 pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci meredakan ketegangan. Ini semua mencerminkan komitmen Indonesia menjaga stabilitas kawasan tanpa menimbulkan konfrontasi langsung. Pada akhirnya, meski kompleks sengketa laut Cina Selatan hanya bisa diselesaikan jika semua pihak mengutamakan stabilitas dan kerjasama. Indonesia berperan penting di sini dengan menegakkan kedaulatan di Natuna melalui pendekatan hukum dan kooperatif. Jadi, kesimpulannya, konflik di Natuna dan Laut Cina Selatan memang rumit, melibatkan kepentingan banyak pihak, namun dengan pendekatan damai dan kolaborasi multilateral, kita berharap stabilitas kawasan terjaga demi keamanan bersama dan kemakmuran Asia Tenggara.